Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neja Alivia dengan NIM 2024406405029. Di sini saya dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan kembali tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar itu terlihat dari perubahan perilaku. Menurut B.F. Skinner, seseorang belajar karena adanya rangsangan atau stimulus dan juga adanya respon atau reaksi. Jadi, kalau seseorang diberi rangsangan tertentu, dia akan memberikan respon tertentu juga. Nah, ada dua jenis penguatan dalam teori behaviorisme, yaitu yang pertama penguatan positif, yaitu memberi hadiah supaya perilaku baik itu diulang. Contohnya, siswa diberi pujian saat menjawab yang benar. Yang kedua ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya, tidak diberi tugas tambahan kalau sudah disiplin. Selain itu ada juga hukuman yang bertujuan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Intinya yaitu belajar harus terjadi karena latihan, kebiasaan, dan juga penguatan. Semakin sering dilatih dan diberi penguatan, maka perilaku akan semakin kuat. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa belajar itu seperti cara kerja otak manusia menyimpan informasi, mirip seperti komputer. Menurut Atkinson dan Shiffrin, informasi masuk ke otak melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu memori sensorik. Ini adalah tahapan awal di mana informasi dari panca indera masuk, tapi hanya sebentar. Yang kedua, memori jangka pendek atau STM. Informasi yang diperhatikan akan masuk ke dalam otak, tetapi masih mudah lupa. Dan yang ketiga, memori jangka panjang atau LTM. Jika informasi sering diulang atau dipahami, maka akan tersimpan lebih lama di sini. Jadi kesimpulannya, belajar akan lebih efektif kalau kita fokus, sering mengulang, dan benar-benar memahami materi. Yang ketiga ada teori aktivisme sosial. Teori ini menjelaskan bahwa belajar akan lebih efektif jika dilakukan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Menurut John Dewey, belajar bukan hanya duduk dan mendengar, tapi harus aktif, praktik, dan juga terlibat dalam kehidupan nyata. Siswa diajak untuk berpikir, berdiskusi, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Nah, intinya belajar terbaik terjadi saat siswa aktif dan terlibat langsung dalam pengalaman nyata. Contohnya yaitu belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga bisa dari diskusi kelompok, praktik langsung, dan juga memecahkan masalah sehari-hari. Teori yang keempat yaitu teori kognitif sosial. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui pengamatan dan peniruan. Menurut Albert Bandura, seseorang bisa belajar dengan cara melihat perilaku orang lain lalu menirunya. Proses ini disebut juga belajar melalui pengamatan. Jadi intinya, kita bisa belajar dari melihat orang lain dan percaya pada diri sendiri. Contoh sederhananya yaitu seorang anak melihat temannya rajin belajar dan mendapatkan nilai yang bagus, lalu dia ikut meniru kebiasaan tersebut. Jadi kesimpulannya, belajar tidak hanya dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari mengamati orang lain dan meniru hal yang baik. Teori yang kelima yaitu teori scaffolding. Teori scaffolding menurut Levi Gotsky menjelaskan bahwa belajar akan lebih mudah jika ada bantuan dari orang lain, seperti dari guru atau teman yang lebih paham. Bantuan ini disebut juga dengan scaffolding, yaitu dukungan sementara yang diberikan saat belajar. Jadi, siswa itu bisa belajar lebih baik jika dibantu sedikit demi sedikit. Contoh sederhananya, saat anak naik sepeda, awalnya dibantu dengan dipegangi, lama-lama dibantunya dikurangi, lalu sampai akhirnya dia bisa sendiri. Jadi kesimpulannya, belajar akan lebih efektif jika ada bantuan di awal, lalu bantuan itu perlahan dilepas sampai mandiri. Teori yang keenam yaitu teori perkembangan anak. Teori ini menjelaskan bahwa cara anak berpikir dan memahami dunia berubah sesuai dengan usianya. Menurut Jean Piaget, perkembangan anak dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun.
Di sini anak belajar dari indera dan gerakan, contohnya menyentuh, menggenggam, dan juga melihat. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Di sini anak mulai berimajinasi dan menggunakan bahasa, tapi masih berpikir sederhana. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Di sini anak mulai bisa berpikir logis, tapi masih butuh benda nyata. Yang terakhir, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Di sini anak sudah bisa berpikir abstrak dan juga logis. Jadi intinya, belajar harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Teori yang ketujuh yaitu teori sistem dan desain pembelajaran. Teori sistem dan desain pembelajaran menjelaskan bahwa belajar akan lebih efektif jika dirancang dengan baik dan terstruktur. Pembelajaran itu seperti sebuah sistem yang harus mempunyai tujuan yang jelas, langkah-langkah yang teratur, materi yang sesuai, dan juga penilaian hasil belajar. Jadi, sebelum mengajar, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan rapih, mulai dari awal sampai akhir. Dengan cara ini, siswa jadi lebih mudah memahami pelajaran. Jadi kesimpulannya, pembelajaran yang baik itu tidak asal mengajar, tetapi harus terencana, terstruktur, dan juga sistematis. Teori yang terakhir yaitu teori discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa menemukan sendiri pengetahuan. Menurut Jerome Bruner, siswa tidak hanya menerima penjelasan, tapi harus aktif mencari, mencoba, dan memahami sendiri. Guru di sini berperan sebagai pembimbing, bukan hanya pemberi materi. Jadi intinya, belajar akan lebih bermakna jika siswa terlibat langsung dan menemukannya sendiri. Oke, itulah beberapa teori belajar dan perkembangan anak yang bisa kita pelajari. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa mengetahui bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana cara belajar yang lebih efektif. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.